berjumpa dengan kami di channel Uri-Uri Budaya Nusantara. Pada edisi kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang untuk mengetahui apa itu keris pusaka Tuban. Semoga dengan bincang-bincang ini kita dapat menambah wawasan. Berdasarkan data primer itu sebetulnya era Sriwijaya itu Tuban sudah eksis, Pak. Tetapi apakah di dalam pembuatan keris Tangguh Tuban itu sudah mulai dibuat lah ini. Cuman eksistensi Kadipaten Tuban itu era zaman Singosari itu sudah ada. Satu dari aspek ekonomi sebagai kota pelabuhan, yang kedua sebagai benteng pertahanan. Cuman terkenalnya setelah dari Pajajaran tadi Itu sejarah cikal bakal Empu Tuban diwarnai empu-empu dari Pajajaran. Makanya bermula dari Empu Kuwung. Empu Kuwung yang dari Pajajaran mungkin karena situasi politik di Pajajaran tidak kondusif, dia hijrah ke Kadipaten Tuban, kan gitu. Nah, dia membawa 5 anak itu Pegajati, Joko Sukasman, Pangiti, Solo itu laki. Yang kelima Loro Simbogo itu perempuan. Ada nggak di sini yang Loro Simbogo? Saya nggak ada, tapi modelnya mirip kayak Sombro. yang di sini ada apa ya tadi? Ini Pegajati sama Suratman. Sebetulnya Suratman itu Surotiman. Joko Suratman itu bilangnya lebar, gagah, kayak Pegajati. Yang membedakan Solo itu aja, itu pamornya itu agak hitam. Tapi rata-rata bilangnya gagah, lebar, lurus, ya, gagah. gagah, Mas. Gagah. Nah itu kenapa? Ada. Nah dibasi. Loh, kalau ada 35 keris lah bawa itu wah, di mobil. jangan-jangan ada Tuban. Kalau yang kemarin banyak Pak Marang. Kalau Tuban itu gonjone nggak ada yang ngilut ya? Nggak ada. Oh, Rata-rata semua ya? mumpung, iya. Mumpung. Terus juga nggak ada yang low. Loknya ada, cuman jarang Pak. Makanya khas Tuban itu biasanya lurus. Lurus ya. Lok Memperlihatkan ciri khasnya Empu apa? Yang pertama Pegajati. Terus Joko Joko Suratman, terus Solo itu. kalau itu Paniti. Nah itu bedakannya gimana? Kan punya ciri khas masing-masing. Hampir semua sama, yang membedakan itu cuman Suratman dengan Pegajati itu pamore nyala, biar, dan Pegajati itu memenuhi semua bilah. Kalau Solo itu tuh pamore agak hilang, nggak ngubiar ini. Nah ini saya duga ini bikinannya Pegajati. Ini kira-kira Ini Pegajati. Pegajati. Iya. Ciri khasnya apa mas? Pegajati itu. Satu, pamornya itu ngubiar. Kedua, menancapnya pamor di bilah itu kuat, tak dalam. Yang ketiga, pamor itu memenuhi semua bilah. Ini karya anak pertama Dari dari Ki Kuwung. Pegajati. Pegajati. Pamornya kulit semongko, pedang ringan kebak. Ini jaringan kebak, dapurnya tilam Dapur mobe. tilam mobe. Materialnya Ciri khas kulit semongko itu Seperti ornamen pada buah semangka, Pak. Makanya kayak kulit semongko itu. Nah, namanya kulit semongko. Apa yang terkandung di dalam pamor kulit semongko itu? Kulit semongko pada saat Filosofinya. karena semangka itu kan buah yang sangat familiar di masyarakat, sehingga dia mengilhami untuk motif pamor. Nah, filosofi keris dengan pamor kulit semongko itu lebih banyak ke sandang tangan, seperti beras utah. Nah, siapa yang biasanya memiliki Ini menyimpan keris? kalau di dalam pamor itu sebetulnya dikenal ada pamor pemilih dan ada pamor khusus atau tidak pemilih. Keris pamor yang kulit semongko itu tidak memilih, siapapun bisa. Itu namanya pamor tidak memilih. dan tidak mengenal derajat Tidak sosial mengenal derajat. siapapun.
Ada pamor-pamor yang pemilih itu dengan motif yang sangat berbeda dengan ini. Oh, Biasanya pamor bisa membedakan derajat ya? pamor bisa, tapi untuk beras putih, untuk kulit semongko, semua strata sosial bisa. Karena ini tidak memilih. Jadi pamor menggambarkan derajat. Pamor bisa menggambarkan suatu kasta Kasta. sosial di masyarakat bisa, tapi itu biasanya pamor-pamor dengan motif tertentu. Tetapi khusus untuk pamor beras putih, pamor kulit semongko, itu pamor yang sangat familiar di masyarakat, sehingga masyarakat itu semua pun bisa memiliki keris dengan motif pamor yang sangat familiar, seperti kulit semongko, beras putih. Nah, pada era Tuban itu yang lebih banyak diproduksi. Itu pamor apa? Nah, pamor-pamor di era Tuban memang lebih banyak didominasi pamor-pamor melumah. Misalnya beras putih, kulit semongko, itu lebih banyak, Pak. Tetapi juga dibuat pamor-pamor miring. Misalnya Ujung Gunung, Rojo Bolo Rojo, Pendito Bolo Pendito, itu biasanya pamor-pamor pemilih, Pak. Tidak semua orang bisa ketempatan. Kalau memiliki bisa, Pak, asal punya mas kawin bisa. Nih untuk ketempatan itu biasanya belum tentu bisa. Jadi keris-keris dengan pamor seperti beras putih, kulit semongko ini sangat familiar dan semua masyarakat bisa memiliki. Nah, ini pamor apa? Ini pedaringan kebak. Jadi Pedaringan kebak. ya, itu beras putih yang memenuhi semua permukaan bilah. Ini karya siapa? Ini Bekel Jati. Bekel Jati. Ya. Yang... Ini Bekel Jati. Nah, ini apa bedanya dengan beras semongko beras putih itu? Secara teknis pembuatan ini dua-duanya melalui pamor teknik melumah, tetapi motifnya berbeda, Pak. Beras putih itu menggambarkan beras yang tumpah, tapi bukan berarti beras yang sia-sia. Justru ini beras yang melimpah, bukan beras yang tumpah sia-sia, tidak. Ini beras Melimpah. yang melimpah. Berarti identik kemakmuran. Kemakmuran. Bener. Ini bener. Ini bener. Makmur. Jadi masyarakat. yang ceritanya nih masuk barangkali yang kepengen punya beras putih ini barangkali cita-citanya pengen makmur gitu kali ya. Diharapkan Diharapkan. dengan memiliki pamor beras putih, pedaringan kebak itu Hidupnya memberikan sejahtera. motivasi, ya. Ah, Memberikan motivasi, iya. Pak. Pamor ini memberikan motivasi, inspirasi untuk bekerja lebih keras, Supaya hidup Untuk- berkecukupan. hidup Iya, berkecukupan. iya. Sepertinya Tuban itu didominasi dua pamor tadi ya, Mas? Ya? Tidak. Jadi dalam pembuatan pamor dikenal dua teknik, teknik melumah dan teknik miring. Teknik melumah seperti beras putih, kulit semongko itu. Nah, sedangkan kalau pamor miring itu pamor yang di permukaan bilah itu misalnya menggambarkan motif ujung gunung, Raojo Abolo Rojo, Pendito Bolo Pendito, itu, Pak, itu pamor miring. Nah, kalau ini Baru pamor kulit semongko. melumah. Loma. Kulit semongko, lumah itu kulit semongko sama Beras beras putih. putih. Di antaranya itu, Pak. Dan itu siapapun boleh memiliki. Ya, Tujuannya adalah supaya hidupnya memberikan sejahtera. motivasi agar hidupnya itu sejahtera, kan gitu. Jadi ini memberikan motivasi, memberikan semangat bekerja untuk lebih giat. Kalau pamor miring itu adalah untuk mereka-mereka yang mempunyai suatu tujuan Fungsional. tertentu. Misalnya sebagai pejabat Ya, atau sebagai pemimpin. hakim Contohnya mana sih pamor miringnya di sini? harus diambil Pamer dulu. miring, Oh. nanti diambil dulu. Nanti kalau bicara Tuban harus lengkap. Ya, Kalau bisa dari 4 empu itu tadi yang membuat tadi ada contohnya. ya. Ini baru dari yang Jati, anak Bekel Jati dan Jati. Joko Suratman. Joko Suratman. Ini Belum Bekel yang Jati, paniti ya? Belum. yang Joko Suratman yang tadi. Ini Suratman, ini Bekel Jati. Ini Pak, ini Bekel Jati. Ini Bekel Jati. Ini Suratman. Oh, ini Bekel Bekel Jati. Jati. Oh, yang tadi ya ini ya. Ya. Nah, Nah, ini
Ini Suratman. Nih, Ini Pamornya Pak. Ini Suratman. Bekel jati Ini nih. bekerja jati ya. Empu bekel jati ya. Nah, ini Suratman, itu Hah? bekel jati. Ini bedanya di mana? Membedakan supaya tahu dibilah Pak, Suratman Joko Suratman lebih lebar, lebih sebirowo. ini adiknya bekel Iya. jati. Ini Joko Suratman. Iya, Bedanya ini lebih tebal, lebih tebel, lebih gagah, lebih besar. Nah, keistimewaannya bekel jati apa? Di pamor Pak, pamornya itu lebih memenuhi bilah, muyek, cemerlang. Sedangkan Joko Suratman Dia lebih apa ya, lebih keras. Tampilannya tuh, sikutannya tuh lebih keras. Nah, sementara di peredaran perkerisan itu lebih banyak Joko Suratman apa bekel jati? Di luar itu yang banyak Pak. Jadi berarti langka. Ya, Nah, orang cenderung preferensinya lebih suka Joko Suratman apa bekel jati? dua-duanya suka Pak. Dua-duanya suka. Nah, ini keris-kerisnya warisan dari Joko Suratman dan bekel jati itu sementara ini lebih banyak di mana? Di para Persebarannya. kolektor di Jakarta dan beberapa di kota-kota besar di Pulau Jawa.